Kami dari tim Student to Pleasure ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai pembahasan UML kelas diagram di PCO. Di sini kami yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri Bonapa Sogit. Saya Miko Rezeki Apitonang. Saya Yeskia Kesoporitonga. Saya Rahmat Hidayat Cipautar. Di sini pokok bahasan yaitu adalah sejarah dan pengertian UML, simbol-simbol pada UML kelas diagram, contoh membuat UML kelas diagram, dan contoh ini kami buat di PCO. Kemudian tools dalam membuat UML kelas diagram, kemudian kesimpulan dan penutupnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Yeskiel. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan pengertian UML. Yang pertama, sejarah. UML adalah pengganti dari cara analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek, atau disebut OOAD dan D atau Object Oriented Analysis and Design, yang ditimbulkan sekitar akhir tahun 80-an dan mula tahun 90-an. UML merupakan campuran dari cara Booth, Rombaugh atau UMT, dan Jacobson. Tetapi UML merangkum lebih luas daripada OOAD. Pada pertengahan ketika pengembangan UML dilaksanakan standarisasi proses dengan UMG atau disebut Object Management Group. Dengan asa UML akan menjadi bahasa standar pemodelan pada masa yang bakal datang atau yang kini sudah tidak sedikit dipakai oleh sekian banyak kalangan. Jadi, UML diciptakan untuk mempermudah para sistem pengembang untuk bertukar pikiran dengan bahasa pemodelan yang gampang dipahami. Oke, lanjut ke pengertiannya. Apa itu UML? Untuk membuat suatu aplikasi, kamu memerlukan suatu pemodelan. Nah, pemodelan sama halnya dengan rancangan. Bedanya, pemodelan sendiri merupakan bentuk implementasi sistem bagaimana meletakkan suatu rancang bangun ke dalam suatu gambar yang berbentuk diagram atau yang disebut visual. Seorang programmer dapat dengan mudah memahami, menganalisa, dan mempermudah pembuatan suatu program menggunakan UML atau disebut Unified Modeling Language, atau disebut sebuah program yang biasanya berupa sistem yang digunakan dan diimplementasikan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, program aplikasi bukan hanya digunakan pada saat itu aja, melainkan terus continue atau berlanjut. Nah, bisa jadi UML ini dia tidak start di situ aja, dia terus berlanjut terus memperbarui. Maka UML ini sangat diperlukan di dalam pembuatan program atau perencanaan. Jadi dia bisa bertahap mengikuti siklus perencanaan yang kita buat. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualis yang perancangan dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan perangkat lunak atau rekayasa perangkat lunak serta memenuhi semua kebutuhan pengguna yang efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk ke dalam faktor-faktor yang robustness, security, dan sebagainya. Perlu kamu ketahui bahwa sistem baik itu berawal dari perancangan dan pemodelan yang matang. Salah satu yang bisa kamu praktekkan yaitu dengan menggunakan UML. Adapun tujuan dan fungsi perlu adanya UML yaitu sebagai berikut. Dapat memberikan bahasa pemodelan atau visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Menyatukan informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran, model, atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun memodelkan sistem yang berorientasi objek. Yang kelima, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Dan yang terakhir, keenam, berguna sebagai blueprint. Jelas ini nanti akan menjelaskan info yang lebih detail dalam perancangan berupa coding dalam suatu program. Yang selanjutnya, simbol-simbol pada UML kelas diagram dilanjutkan oleh Rahmat. Pada simbol kelas diagram berfungsi untuk menghubungkan sistem dan user.
pada simbol pertama yang bernama generalizatin yang berfungsi untuk menghubungkan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dan objek yang ada di atas objek. Pada simbol kedua yang bernama nari association yang berfungsi untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Yang ketiga yang bernama class berfungsi untuk objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Yang keempat collaboration yang berfungsi untuk aksi-aksi yang ditampilkan sistem suatu hasil yang terstruktur bagi suatu aktor. Yang kelima realization yang berfungsi untuk operasi yang benar-benar yang dilakukan oleh suatu objek. Yang keenam dependensi yang berfungsi di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Yang ketujuh association yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tools dalam membuat UML kelas diagram. Yang pertama ada Argo UML. Argo UML ini merupakan salah satu case tools yang dapat digunakan untuk mendesain UML. Yang tak kalah penting dari Argo UML ini adalah salah satu tools yang bersifat open source atau bisa dibilang gratis. Kemudian ada beberapa fitur yang dapat dibuat, antara lain adalah yang pertama ada class, kedua state, ketiga use case, keempat activity, kelima collaboration, keenam development, ketujuh sequence. Kemudian yang kedua ada BOML. BOML ini adalah software tools diagram yang tergolong baru diciptakan. BOML ini digunakan juga untuk merancang dan menggambar diagram-diagram yang ada pada pemodelan UML dan bersifat open source. Yang ketiga ada Star UML. Star UML ini adalah software tools diagram untuk membuat diagram kelas UML yang secara otomatis akan menghasilkan kode Java. Star UML ini juga bisa melakukan engineering balik sumber Java atau bytecode untuk menghasilkan UML yang sesuai dengan diagram. Star UML ini bersifat open source yang dapat digunakan untuk pengembang secara cepat, fleksibel, extensible, dan featureful. Yang keempat ada Lucidchart. Lucidchart ini merupakan salah satu tools yang banyak digunakan untuk membuat diagram UML. Platform ini sangat interaktif dan serbaguna, sehingga sebagian besar pengembang profesional bisnis memanfaatkannya untuk membuat UML. Salah satu keunggulan dari Lucidchart ini adalah markup urutan UML yang menjadikan platform yang sangat kredibel. Yang kelima ada Microsoft Visio. Microsoft Visio ini sama dengan tools-tools yang sebelumnya. Microsoft Visio ini memiliki fitur yang tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Kita dapat dengan mudah membuat diagram UML menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada Microsoft Visio ini. Ada dua versi dari Microsoft Visio ini. Yang pertama ada versi standar dan kedua ada versi profesional. Namun Microsoft Visio ini masih merupakan versi yang berbayar atau tidak gratis. Selain itu, tools ini hanya tersedia dalam versi desktop saja, sehingga ketika kita ingin bekerja secara tim, maka kita harus kerjakan secara online. Oke, selanjutnya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan bagaimana caranya membuat UML kelas diagram menggunakan tools Microsoft Visio. Oke, langsung saja kita ke Visionya. Nah, di sini adalah tampilan awal dari Visionya. Kita ada dua cara untuk membuat UML kelas diagram. Salah satunya dengan memilih more templates ini. Nah, di software ini ada namanya UML class, maka ini kita pilih. Terus kita create, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, ini dia adalah membuat UML class.
Atau bisa cara kedua yaitu memilih blank drawing ini dengan tampilan kosong. Kemudian kita akan memilih di sini more shape-nya ini, kemudian di software and database, kemudian di software, selanjutnya di UML class. Nah, itu sama aja. Maka akan muncul seperti ini, seperti itu dia. Oke, jadi kita akan menggunakan satu aja. Nah, di sini studi kasusnya saya akan menggunakan diagram dalam perpustakaan. Oke, jadi lanjut aja. Kita pertama-tama akan membuat kelasnya. Kita akan milih kelas ini, kita seret, kita tekan, terus kita seret gini. Nah, di sini ada yang namanya atribut, kemudian di bawahnya namanya operasi gitu. Kemudian kita pertama-tama akan membuat yang namanya kelas login. Di sini di login ini terdapat operasi username. Kemudian di sini password. Oke. Untuk menambahkan operasinya kita bisa menggunakan ini, member ini seperti ini, atau langsung klik kayak gini, copy, kemudian paste. Nah, dia akan seperti ini. Oke, terus ini kita hilangkan aja. Nah, di bawah password ini kan tentunya ada aktivitas, yaitu dengan add user ya, atau dengan edit. Ini merupakan aktivitas dan ini merupakan operasi. Jadi kita akan kita pisahkan dengan cara menambahkan separatornya ini, biar nampak berbeda seperti itu. Kemudian kita akan membuat kelas baru lagi, caranya sama, atau biar lebih cepat kita select semua, terus Ctrl C, terus paste di sini. Oke, kemudian kita buat yang namanya kelas anggota. Jadi kan setelah login dia akan menjadi sebuah anggota di dalam aplikasi tersebut, seperti itu. Di dalam anggota ini ada sebuah operasi, yaitu atau data nama anggota. Di nama anggota, alamat, terus nomor HP, seperti itulah kira-kira. Terus operatornya kita buat ke bawah untuk memisahkan yang operasi dan aktivitas. Terus aktivitasnya di sini ada registrasi. Kemudian kita tambahkan lagi, caranya sama seperti tadi ya. Registrasi. Terus di anggota ini ada aktivitas dalam memilih buku, kemudian meminjam buku, lalu mengembalikan buku. Selanjutnya jika anggotanya mau perpanjang. Oh iya, satu lagi peminjaman. Oh enggak salah. Jadi cukup ini aja. Jadi ini data, kemudian ini aktivitas dari atribut tersebut. Kemudian kita buat lagi kelas, yaitu kelas data buku. Di sini di buku ini terdapat data kode buku. Kemudian di sini judul buku. Terus kita akan menambahkan member atau operasi. Selanjutnya pengarang si buku itu. Kode terbitnya. Terus tahun terbit. Oke, kayaknya cuma ini aja. Nah, jadi ini kan sisa satu, terus kita delete aja, cut. Oke. Nah, di sini karena semuanya data, nggak ada aktivitas, jadi kita satukan semua seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas petugas. Jadi kan ibarat kita meminjam buku di perpustakaan, kita kan harus ke meja petugas tersebut biar ditata buku kita apa yang dipinjam, seperti itu kan. Nah, jadi dalam aplikasi ini sebenarnya udah ada petugas di balik sistemnya itu, yaitu petugas dari perpustakaannya, dari aplikasi perpustakaan ini yang mendata semua buku kita, seperti itu. Jadi ini petugas.
tugas. Terus di tugas ini dia ada datanya, yaitu username dan passwordnya. Terus kita tambahkan lagi untuk aktivitas si petugas ini, yaitu login. Dia melakukan aktivitas login. Terus rekap atau mendata, rekap dan rekap data anggota, keanggotaan. Ini dia aktivitas si petugas ini. Kemudian rekap data buku, buku apa yang udah dipinjam, seperti itu. Terus seperti inilah, kayaknya cuma ini aja sih. Oke, jadi sekarang kita akan menghubungkan atau membuat alur, melerasikan mereka ini kemana aja. Misalnya pertama, kita kan dalam aplikasi itu tentunya kita harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian setelah login kita akan menjadi sebuah anggota, maka kita menggunakan ini direction association ini. Caranya syarat aja, terus kita buat di sini. Pertama alurnya itu login, terus kita akan menjadi sebuah anggota. Setelah menjadi anggota, kita sudah bisa mengakses buku, dan kita sudah bisa melihat atau sudah bisa meminjam buku yang ada di aplikasi tersebut. Nah, kemudian di petugas ini akan mengambil datanya itu dari si data buku. Nah, petugas ini dialurkan ke data buku, karena dari data buku ini udah ada data-data anggota dan data rekap buku, seperti itu. Jadi contoh kecilnya seperti inilah dari diagram alur di perpustakaan, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan, perancangan diagram UML yang mencangkup user case, diagram activity, diagram squad diagram, dan class diagram yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana sistem tersebut berjalan. User case diagram merupakan diagram yang menjelaskan skenario pengguna sistem. Pada user case diagram dijelaskan terdapat dua pengguna yang dapat menggunakan sistem yang dapat melakukan 6 aktiviti, yaitu aktiviti menambah pengguna, login, pengelola, pemetaan, pembuat laporan, dan kelas diagram menjelaskan fungsi, hubungan, serta pengaruh objek dalam sistem. Kelas diagram yang dirancang dalam sistem terdiri dari 8 objek, yaitu objek pengguna, data sewa, data dokumen, data lahan, pemetaan, laporan data sewa, laporan data dokumen, dan laporan data lahan. Oke, sekian dari hasil presentasi kami mengenai UML kelas diagram. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.